Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Wahyuni Fajri Ramadanti, NIM 189204208 dari Prodi Pendidikan Akuntansi kelas D. Saya akan membahas sedikit mengenai perencanaan strategi sistem informasi studi kasus perusahaan asuransi jiwa. Keadaan umum perusahaan asuransi jiwa yang dipegang oleh Dewan Komisaris. Di bawahnya ada presiden, direktur, dan di bawahnya lagi ada direktur pelaksana. Direktur pelaksana terbagi atas 8. Yang pertama, manajer pemasaran, manajer new business underwriting, manajer pelayanan konsumen, manajer personalia, manajer umum, manajer administrasi agen, manajer teknologi informasi, dan manajer keuangan dan akuntansi. Arsitektur informasi. Sebelum ke arsitektur informasi, dilakukan analisis mendalam terhadap organisasi perusahaan untuk melakukan area, fungsi, dan proses bisnis yang terdapat pada organisasi tersebut. Mempersingkat pembahasan, penelahan tersebut langsung diungkapkan dalam tabel matriks fungsi versus subjek data tahap 1 hingga tahap 5. Proses analisis arsitektur informasi dilakukan melalui beberapa tahap sebagai berikut. Tahap yang pertama, melakukan pengurutan fungsi bisnis yang mengikuti daur hidup secara alami. Tahap 2, mengelompokkan subjek data yang di-create fungsi bisnis pertama dan dipindahkan ke posisi paling kiri. Contoh fungsi bisnis perencanaan pemasaran yang meng-create subjek data produk, sedangkan subjek data yang hanya di-read atau tidak ada hubungan dengan fungsi bisnis (kolom kosong) tetap pada posisinya. Demikian hal tersebut dilakukan sampai fungsi bisnis terakhir. Posisi urutan fungsi bisnis tidak boleh berubah, tetapi yang berubah adalah letak subjek data. Adapun gambarnya ada dalam PPT. Tahap ketiga, melakukan pengelompokan klaster yaitu mengklasifikasikan fungsi bisnis dalam area bisnis yang terdapat pada perusahaan dan memberikan tanda pengelompokan tersebut dengan garis batas dan arsiran. Seperti tahap yang tadi gambarnya ada di dalam PPT. Tahap 4, memberikan nama pada setiap area bisnis yang telah diklasifikasikan sesuai dengan area bisnis yang terdapat pada perusahaan. Tahap 5, menggambarkan hubungan yang terdapat antara area bisnis yang satu dengan area bisnis yang lainnya dengan memberikan garis panah. Model relasional entitas. Ada dalam gambar dalam PPT. Dukungan sistem informasi website. Pengembangan homepage atau website ditunjukkan agar nasabah dapat dengan mudah memperoleh informasi mengenai perusahaan melalui fasilitas internet yang semakin global di seluruh dunia. Selain itu, dengan adanya website, calon nasabah yang juga dapat melakukan pengisian seperti biasa. Data warehouse bertujuan membantu pihak eksekutif untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dengan cepat dan langsung dari komputer tanpa harus meminta dari masing-masing bagian yang bersangkutan. Adapun piramida perusahaan terbagi atas 3 tingkatan. Yang pertama, ada beberapa tingkatan. Yang pertama, eksklusif informasi system, decision support system, management information system, transactional information system. Keterangan. Pada piramida perusahaan terlihat 3 tingkatan pengolahan data menjadi informasi. Tingkatan pertama adalah tingkat transaksi. Pada bagian tersebut, untuk pertama kali data mentah direkam dalam perangkat penyimpan komputer, data struct. Proses tersebut disebut data entry. Tingkat kedua adalah data yang berasal dari berbagai macam sumber, memasuki tahap konsolidasi teknologi informasi yang biasa dimanfaatkan untuk keperluan
tersebut adalah data warehousing. Dalam sistem tersebut, seluruh data yang terkumpul tersentralisasikan dan dikonsolidasikan satu sama lain. Sekian presentasi yang saya bawakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.